Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Kunis FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi kembali hadir dan masih menemani Anda tepatnya ya di kesempatan siang hari ini. Kalau Anda bersama kami di feed Instagram, kami di sana berjanji bakalan bareng-bareng bersama dengan em, Fakultas Interdisiplin UKSW ya. Despar dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu narasumber saya yang sangat luar biasa di kesempatan siang hari ini. Ada Mbak Sali, apa kabar? Kayak kenal nih. Kabar, kabar baik Mbak Indi. Ya ampun, siapa sih yang nggak kenal Mbak Indi? Dong, ini siapa yang kenal Mbak Sali suaranya bagus ya? Oke, ada juga Mas Rio. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Indi. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Mas Rio di mana nih lokasi? Saya lokasi di Salatiga. Saat Mm-mm. ini saya sedang ada di rumah untuk sambil menjaga koneksi internet tetap stabil. Gitu. Amin. Mbak Sali Iya. juga deh kayaknya ini lagi di mana nih? Ada di ruang kerja private. Karena internet yang paling stabil ada di sini. Iya, semuanya harus berjaga-jaga sama deh kayaknya kita berdoa Oh, bareng-bareng ya supaya ke depan kurang lebih 55 menit kita bisa lancar ya. Good news juga kayak gitu sekarang kemarin itu putus dan deg-degan terus nyala dan semoga ini aman aja ya. Oke, senang banget again saya ucapkan terima kasih untuk Fakultas Interdisiplin UKSW yang sudah bekerja sama kembali dengan Good News FM. Satu kehormatan bisa bekerja sama dengan apa namanya institusi yang sangat luar institusi pendidikan yang luar biasa di kesempatan saat ini. Dan juga di siang hari ini kita bakalan ngobrol. Ada satu tema yang cukup menarik yang menarik sih bukan cukup lagi MSP yang mengubahkan hidup. Mau dari mana nih? Oh ya, ngobrol dulu deh. Em, Kalau Mbak Sari sekarang ini aktivitasnya? aktivitasnya banyak Mbak, tergantung jam Mm-mm. ya. Boleh diceritain dong. Iya. Oke, Mm-mm. ya kalau dari pagi sampai sore itu Mm-mm. saya aktif sebagai ASN. Mm-mm. Saya juga bekerja bukan bekerja juga bekerja, tapi saya bekerja di BKKBN. Mhm. Kemudian kalau sore sampai malam itu melaksanakan fungsi sebagai seorang ibu sambil sambil ada. Nah, nanti kita ceritain ya Mbak setelah ini. Asik, ini dia ya. Emang hebatnya tuh wanita tuh begitu ya. Tapi Mas Rio juga nggak kalah hebat nih, Mas Rio. Kalau Mas Rio aktivitasnya apa nih? Kalau saya aktivitasnya, saya mengajar di Mm-mm. Prodi Despar di Mhm. KSW. Yes. Itu dari Senin sampai Jumat, Mhm. sama dari pagi sampai sore juga. Lalu setelah itu saya juga masih ada aktivitas yang lain. Mhm. Eh, Mungkin bisa sambil ngobrol juga nanti pada saat sesi Mhm. berjalan gitu. Menarik sekali. Ini dia ya. Jadi kan memang obrolan kita tuh pasti bernutrisi. Banyak hal yang bisa kita tangkap dari setiap aktivitas kita. By the way ini kan dua-duanya Mbak Sali dan Mas Rio ini kan alumni ya. Pasti banyak hal yang bisa diceritakan di kesempatan siang hari ini. Pertama, mungkin bisa pengalaman studi di MSP. Ini dia. Pengalamannya seperti apa sih Mbak? Banyak hal pasti diceritakan. Silakan Mbak Sali. Sali dulu. Masih mute. Oke, ya. Jadi Yes. giliran aku dulu. Jadi Mm-mm. keputusan aku untuk memutuskan S2 itu Mm-mm. mendadak sebenarnya ya. Tiba-tiba aja tercetus keinginan untuk studi. Mengapa Mhm. mendadak? Karena sebelumnya tuh punya keinginan itu, tapi Mm-mm. apa situasi yang membuat aku tidak mungkin untuk ambil kuliah karena Mhm. ibu bekerja dengan dua anak itu buat aku kayaknya aduh berat banget ya kalau tambah mikirin Mhm. kuliah gitu. Mhm. Tapi ada satu momen di mana udah kayaknya ini waktunya deh untuk belajar gitu. Biar Mhm. nggak gitu-gitu aja gitu ilmunya ya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cari apa? Jurusan yang support Yes. aku sebagai seorang pekerja dan ibu gitu ya. Dan Mhm. ternyata aku pikir awalnya bahwa MSP itu kuliahnya sama seperti fakultas atau S2 lainnya. Ternyata enggak, Mbak Indi. Jadi Mhm. yang ini cukup menolong aku ya. Jadi mereka itu Mhm. ada kelas yang di blok hanya 2 minggu. Setelah Mhm. itu kita akan
tanda kutip dilempar gitu ke lapangan Mm-mm. untuk praktek lebih lanjut, dan itu cukup fleksibel buat aku yang bekerja dan apa ya, seorang ibu ya, jadi nggak harus di dalam kelas selama Mhm. 2 tahun gitu ya, 4 semester gitu, enggak, tapi lebih kepada pembekalan di awal selama 2 minggu itu full dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu aku turun ke lapangan dan itu justru Mhm. lebih banyak apa ya, banyak ilmunya gitu di lapangan itu Mhm. yang sebelumnya aku nggak kepikir untuk ke situ sih. Itu sih pengalaman Oke. yang awalnya ya, mengapa akhirnya. Awal kenapa memutuskan untuk itu? Tapi by the way, waktu jalanin ternyata kayak yang sesuai ekspektasi dan justru out of the blue. Lebih dari yang kita inginkan, lebih yang diharapkan gitu nggak sih, Mbak? Iya, benar-benar. Jadi aku nggak nyangka ternyata seenak ini gitu kuliahnya. Dan iya sih, aku sih bisa bilang bahwa ini kayaknya enak banget gitu kuliahnya. Ilmunya dapet, Hah? fleksibilitasnya dapet, terus kemudian juga tenaga pengajarnya juga support. Jadi Mhm. apa ya, sebuah paket yang cukup menolong gitu buat aku Mhm. sebagai seorang ibu dan seorang pekerja ya, begitu sih menurut Mhm. aku. Mhm. Wow, ini juga suggest buat para wanita ini yang luar biasa yang kepingin banget juga melanjutkan apa namanya perkuliahan, tapi juga mengingat masih ada peran lain yang harus dimaksimalkan. Mungkin pekerja juga, kemudian juga ibu. Nah, ini ternyata Mbak Sali bisa ngejalaninya dengan penuh senyum sekarang ini. Waduh, senyumnya juga hebar. Sekarang, wah, sekarang. Karena Sekarang, itu Mbak, ya nggak selalu senyum mm, juga ya yes, selama kuliah dua iya, tahun. karena kan Pasti ada memang ups and down-nya juga, yes. apa namanya juga kuliah ya. Apalagi dari aku S1 ke S2 itu jaraknya 15 tahun Mbak Indi. Oke, nah 15 tahun tiba-tiba nanti Mas Rio juga punya cerita pasti ya. Terus memutuskan untuk kuliah yang ada di kepalanya, duh nanti bakalan begini, begini, mesti recall pendidikan yang lama, begitu nggak sih Mbak? Heeh, heeh. Jadi Ada waktu tuh. pas aku ingat banget waktu pas pertama kali masuk ada Mm-mm. satu orang profesor tanya, "Dulu waktu kuliah bahas apa?" Aku sampai bilang, "Aduh, 15 tahun yang lalu ya. Aduh PR Oke, banget itu, Prof." lalu gimana Mbak Sali? Terus saya Mm-mm. coba ingat-ingat, oh ya oke, akhirnya dapet, ya saya coba menjelaskan dan saya juga Mm-mm. jelaskan ke seorang profesor ini, saya bilang, apa namanya, mungkin kalau nonton ya, Prof. Gatot bilang, saya ceritakan ke Prof. Gatot ya 15 tahun itu bukan waktu yang singkat Prof untuk mengingat dulu saya skripsinya tentang apa, maafkan. Ya gitu, tapi asik sih, aku, apa, ini sebuah langkah lompatan yang besar buat aku, Mm-mm. mengingat ya, kalau udah kerja biasanya udah nyaman ya, Mbak, gitu. Apalagi Iya urusannya betul. urusannya udahlah, udah kerja, udah nikah, punya anak, terus mau ngapain lagi kan gitu. Tapi ternyata, Iya. nggak bisa. Mm-mm. Kudu belajar gitu. Kalau untuk Nah mau ini. sesuatu yang lebih lagi, harus belajar dulu gitu. Jadi kayak apa ya, di-recharge di MSP Mm-mm. untuk sebuah lompatan yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang gitu sih. Mhm. Ini yang menarik. By the way Mbak Sally dulu S1-nya disiplin ilmunya apa? Dulu aku S1 Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Wah, Heeh. tuh kan. Jadi nggak heran ya kalau casis cus. Aduh, kalah dah sama Mbak Indi mah aku mah. Hormat Penyiarnya pada aja bukan senior. komunikasi, tahu. Oh iya, Ekonomi. oh iya. Ekonomi Oke, Mbak Sally. oke, oke, oke. Mas Rio itu voice-nya dapat dan bisa casis visual. Saya ke Mas Rio. Mas Rio by the Oke. way dulu memutuskan untuk mengambil pasca ini apa? Dulu saya memutuskan untuk mengambil pasca di Mm-mm. MSP itu karena Mm-mm. sebenarnya salah satunya karena COVID. Jadi Oke, sebelum saya memutuskan untuk ini saya cerita sedikit sebelum saya memutuskan untuk boleh. mengambil ke MSP Mm-mm. boleh ya? Yes, boleh. Jadi sebelum saya masuk ke MSP itu saya memiliki usaha kuliner, Mbak. Mhm. Dan Ya. itu sudah berjalan kurang lebih selama hampir 5 tahun, sudah jalan 5 tahun. Lalu COVID merubah segalanya. Waktu Mhm. itu sebelum sebelum COVID itu saya sudah sempat terpikir saya mau melanjutkan kuliah S2. Namun saya bingung waktu itu saya mau melanjutkan kuliah S2 di major apa ya? Karena eh, major saya di eh, latar belakang pendidikan saya S1 itu saya pendidikan bahasa Inggris, Mbak. Mhm. Saya punya usaha kuliner kan udah beda banget tuh. Mhm. Nah, habis itu saya mikir, saya mau lanjut kuliah, namun kuliah apa ya supaya saya punya wawasan yang lebih, saya punya pandangan yang lebih luas
Waktu itu pemikiran saya untuk mengembangkan usaha saya waktu itu. Namun karena COVID tidak pernah saya bayangkan sama sekali bahwa COVID itu segitu parahnya waktu itu. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa melanjutkan kondisi kehidupan saya waktu itu. Saya sudah berkeluarga waktu itu dan apa namanya nggak mungkin kan kalau kita mau tebak-tebak berhadiah lagi untuk memilih pilihan karir selanjutnya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk saya kuliah. Kebetulan waktu itu di MSP sedang membuka kuliah online pada saat COVID. Jadi saya memutuskan untuk mendaftar. Pertimbangan selanjutnya pada saat saya sudah mengikuti perkuliahan di MSP itu ternyata jadi kuliner itu adalah salah satu bagian dari pengembangan pariwisata, salah satu bagian dari Ya. pariwisata juga. Dan dari situ saya lihat eh, ternyata pada saat menghadapi COVID itu di MSP kami belajar tentang sustainable livelihood. Disitulah saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Oh, ternyata pada saat masa-masa krisis seperti ini apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita siapkan. Jadi waktu itu sambil saya berkuliah, saya pun juga mengambil pilihan pekerjaan yang lain saat itu. Itu berkat saya belajar dari MSP. Jadi langsung saya dapat materinya, langsung saya terapin saat itu. Waduh, jadi Gitu. kayak punya apa namanya ruang praktek ya. Betul, betul, betul. Itu ibarat oase di tengah padang gurun banget deh. Wah, Jadi praise waktu the itu Lord. benar-benar benar-benar kita COVID nggak ada kita kalau benar-benar kita nggak tahu kita mau ngapain sangat stres Mbak. Tapi pada saat kita belajar di MSP tentang sustainable livelihood itu salah satu yang ini saya sambil sharing ya salah satu mata Ya. kuliah yang waktu itu saya dapatkan. Jadi tidak bisa pada saat kondisi stres, pada saat kondisi tertekan, apalagi semuanya juga tertekan, kita hanya mengandalkan satu lini saja waktu itu. Nah, waktu itu saya belajar bahwa ya harus ada pemasukan dari sumber yang lain yang sebenarnya cukup potensial untuk dikerjakan dan kalau kita cukup tenang, kita bisa melihat peluang tersebut. Kebetulan waktu itu saya memutuskan untuk mencoba mengajar bahasa Inggris lagi setelah sekian tahun saya tidak mengajar bahasa Inggris dan akhirnya saya bisa dapat kesempatan itu salah satunya ya dari mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan dari MSP seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jarak antara Mas Rio memutuskan kuliah lagi itu berapa lama? Kayak Mbak Sari tadi kan, 15 tahun luar biasa sekali. Kalau Mas Rio berapa lama? Saya lulus S1 itu tahun 2014 ya Mbak. Jadi Oke. belum Mm-mm. belum selama Mbak Sally ya. Tapi paling tidak waktu itu pada saat saya sudah lulus kuliah, saya sudah sempat kerja di Mm-mm. perusahaan lain yang memang Mm-mm. tidak di basis pendidikan. Mm-mm. Jadi cukup cukup effort juga nih. Saya harus Mm-mm. menggali informasi yang dulu saya sudah lama tinggalkan untuk Ya. belajar mengajar bahasa Inggris lagi, Mm-mm. membuat strategi untuk mengajar, berhadapan dengan siswa, dan juga mempersiapkan kurikulum dan Ya. materi itu Mm-mm. effort yang besar waktu itu. Namun ya kembali lagi karena memang waktu itu COVID, jadi ya Mm-mm. ya harus semua cara harus dicoba dan termasuk salah satunya melanjutkan kuliah di MSP sambil waktu itu saya ngajar bahasa Inggris begitu. Wow, got it right. Jadi ini peluang yang apa namanya yang disebut dengan MSP mengubahkan hidup tuh ini ya, Betul, betul, Mas Rio ini betul dia. banget itu, Iya, betul banget gitu. oke. I- Silakan Mas Rio dilanjutkan. Nanti saya Lalu, bergeser ke Mbak Sali lagi. oke. Lalu hal yang menarik yang mungkin saya nggak tahu kalau di Mm-mm. S2 yang lain seperti apa ya. Mm-mm. Cuman saya melihat ada satu hal yang menurut saya sangat membantu. Tadi Mm-mm. sudah sempat disampaikan juga sama Mbak Sally itu Mm-mm. adalah di MSP itu kami mendapatkan sesi kuliah blok. Nah, Mhm. sesi kuliah blok ini juga salah satu momentum yang sangat membantu untuk saya waktu itu Mhm. mempersiapkan penulisan eh, proposal sampai ke tesis dan mempersiapkan jurnal dan segala macam itu justru saya lebih banyak dapat ilmunya itu pada saat kuliah blok seperti itu karena Mhm.
kita belajar secara intens. Mungkin Mbak Sally lebih dapat momentumnya tatap muka ya. Kalau saya waktu itu Mm, online, jadi mm, eh, dosen-dosen ini mereka sangat sangat membuka pintu mereka untuk mm, berdiskusi secara langsung, mm, melihat progres penelitian kita seperti apa. Apalagi saya waktu itu posisinya sudah cukup lama tidak melakukan riset, saya sudah mm, cukup lama tidak melakukan analisa data-data dan segala macam. mm, Itu pembimbing-pembimbing itu sangat komunikatif dan sangat membantu, sangat support sekali. Mereka mm, membantu menjelaskan lagi bagaimana proses riset dan segala macam. Justru itu mm, saya dapatnya pada saat kuliah blog, di mana kuliah blog itu kan cukup intens ya, dan waktu itu mm. saya dapat kesempatan untuk bisa di mentor langsung oleh pembimbing, dan data-data saya tunjukkan, saya juga sambil belajar dari beliau, oh cara menganalisa datanya seperti ini begitu. Jadi sangat tertolong sekali dengan proses kuliah blog seperti itu. Gitu Mbak Indi. Oke, siap. Mbak Sali waktu memutuskan itu COVID juga nggak sih? Nggak ya? Enggak, Sebelum. tapi Mm-mm, pas apa menyusun tesisnya yang COVID. mm-mm. Oke, Uh, ya, uh, oke. Kalau Mbak Sali berarti em, yang saya mau tanyakan ini deh ya, hubungan antara mahasiswa dan pembimbing yang mungkin tadi sudah disinggung sama Mas Rio. mm, Mbak mm. Sali yang rasakan seperti apa? Ya tadi kayak aku udah sampaikan ya Mbak Indi, Mm-mm, cukup mm-mm. helpful, terus Yes. terbuka dengan setiap perubahan-perubahan, karena kan dulu aku tuh orang kuantitatif ya, kelihatan ya dari matanya ya, angka Tidak, aja. Kuanti. Kuanti, oh Kuanti. Ya, saya dulu orang kuantitatif, jadi Oke. satu tambah satu dua gitu ya. Tapi Heeh. ketika di MSP ada, oh saya coba men-challenge diri saya sendiri untuk Mm-mm. bagaimana ya dengan orang-orang kualitatif, apakah saya Kuali. bisa, apakah bisa wawancara mendalam, Mm-mm. apa namanya kan kalau kuantitatif kalau ya satu tambah satu dia satu tambah satu tambah dua, Ya. tapi kalau kualitatif kan enggak gitu. Ketika wawancara mendalam tiba-tiba ada wangsit terjadi sesuatu dan itu bisa berubah begitu. Heeh. Nah, itu yang saya dapatkan ketika dengan pembimbing yang support adalah eh, saya jadi dibantu untuk melihat dengan perspektif yang berbeda gitu. Perspektif Mhm. kuantitatif kan tuh kayak begini ya gitu. Tapi kalau kualitatif tuh kayak agak lebar terus kemudian mengerucut gitu ya. Nah, Mm-mm. itu yang apa ya, positifnya buat saya adalah eh, walaupun saya baru, tapi saya bukan kayak orang baru gitu di kualitatif gitu. Jadi saya Wow. sangat menikmati itu Yes. dengan By the way, pembimbingnya. tapi Terima kasih Bu ada Siti. bekal. Ada Gimana? bekal yang cukup loh. Karena kan orang komunikasi. Wawancaranya mantap tuh, ya kan? Tapi nggak gitu juga Mbak Indi. Jadi Masa kan sih? boleh cerita sedikit nggak? Boleh cerita Boleh sedikit nggak? banget. Banyak juga Oke. boleh. Oh ya, Mm-mm. oke. Jadi aku tuh di S2 ini penelitiannya di UMKM dan Mhm. lebih ke sentra konveksi. Jadi sekedar informasi saat tiga itu ada sentra konveksi yang Mhm. dimana mereka produksinya tuh baby doll, daster, celana Mhm. celana untuk di rumah lah gitu ya. Iya. Heeh. Dan aku cukup kaget, itu kan masa COVID ya, Mhm. berdasarkan penelitian dan wawancara mendalam, ternyata selama COVID itu keuntungan mereka sampai 200% bahkan 300%. Jadi sebulan itu selama COVID mereka bisa dapat berapa coba Mbak Indi? Wow. Tebak, 150 juta sampai empat Wow. ratus juta sebulan. Wow. Amazing. Makanya aku Mm-mm. bilang, kalau gitu saya beralih profesi aja ini kayaknya. Tahu gitu saya jadi reseller deh. Nah, Tapi gitu. beneran. Tapi Benar, benar, benar. waktu itu ya, waktu COVID itu memang rata-rata kan WFH ya. Jadi Hmm, mungkin mereka yang dibutuhkan itu cuma segini doang, iya, rapi di betul. atas aja kan, dan baby doll Heeh, itu support heeh, banget heeh. ya, klub Betul, betul support gitu sekali. untuk WFH. Benar. Oke, Benar. jadi Nah, tapi mm-mm. tidak semua apa pelaku UMKM mau Nah, terbuka untuk urusan pendapatan. Jadi kan mesti mm-mm. satset-satset gitu loh. Jadi Mm-mm. wawancaranya justru pakai dipancing-pancing kan. Sampai Mm-mm. akhirnya ya saya mendapati oh ternyata sumber daya di daerah itu tuh luar biasa banget gitu. Dan saya menemukan kalau nggak kualitatif mungkin saya nggak tahu gitu. Dan ini saya dapatkan bantuan ini dari pembimbing Bu Titi. Halo Bu Titi. Ah.
Welcome to kualitatif. Saya dulu juga Iya. kuanti, Oh iya. sekarang kuali. Nah, berarti Mbak ini harus coba MSP. Gitu. Inilah ya struggle-nya ya. Padahal juga berdua belum bergeser-bergeser nih. Oh gitu ya. Harus Semangat, semangat nih, semangat. Iya. semangat gitu. Oke, jadi memang helpful nih Gun Somli ya. Lihat dong Mm-mm. senyumnya. Saya tuh senang banget kalau dengerinnya semangat. Padahal nanti kalau pas iya belum geser bab duanya. Tapi Tapi senang senyum aku energinya dapat. nggak penuh kepalsuan, senyumku aku udah lewat Mbak Indi. Iya dong. Nggak ada kepalsuan sama sekali. Nggak Ini ada. kalau ketemu beliau ini kayak gini nih. Apa namanya, seindah warna aslinya. Kayak foto. Kayak foto ya. Ya, jadi Gun Somli Oke. dosanya itu hubungannya asik banget buat dengan mahasiswa. Mm-mm. Jadi helpful. Pokoknya no need to worry lah kayaknya. Ya, Begitu sangat. kita memutuskan untuk oke, MSP itu benar-benar mengubahkan. Kalau Mbak Sali sendiri mengubahkannya karena perpindahan dari kuanti ke kuali itu ternyata tidak sehoror yang dibayangkan Mm. ya. Karena kan Mm-mm. memang saya orang kuanti yang kayak one plus one adalah dua kayak gitu. Tapi ternyata mendapatkan apa namanya peluang untuk wawancara yang Mm. lebar, kemudian mengerucut Mm-mm. karena pancingannya mesti pintar juga kan sampai Mm-mm. Betul. dapetin esensinya. Waduh, dapat banget Mm-mm. tuh ya. Mm-mm. Itu Sebenarnya dia. ada lagi yang mengubahkan sih, Mbak. Yes, what is it? Apa itu? eh jadi sebenarnya gara-gara LSP saya terkoneksi lagi dengan kejadian saya sebelum masuk ASN. Jadi sebenarnya saya Mhm. tuh pernah apply jadi dosen di UKSC tapi ditolak gitu. Oke. Karena pada waktu itu saya sedang sakit, jadi nggak Mhm. maksimal. Nah, terus kemudian setelah jadi ASN saya nggak berpikir lagi untuk kembali ke situ. Terus Mhm. kemudian karena kuliah saya Mhm. terkoneksi dengan apa ya, dosen lain lah gitu ya, dosen Mhm. lain di fakultas lain, dan saya diajak ngajar jadinya sekarang gitu. Waduh, ya Nah ini ampun. ya definisi yang mengubahkan tuh ini gitu, nggak pernah dalam pemikiran Nah, saya bahwa oh, ASN terus kemudian ngajar terus di rumah ngurusin anak. Nah itu saya nggak pernah terpikir seperti itu karena motivasi kuliah nggak ada sama sekali untuk jadi seorang dosen gitu. mhm. Cuma sekedar oh, kalau untuk sesuatu yang lebih berarti kan effortnya harus lebih nih, belajarnya harus Mhm. lebih. Ya, cuma itu gitu ya dasarnya. Mhm. Dan tapi ternyata Tuhan kasih yang lain gitu. Untuk Yes. melompat yang lebih tinggi ternyata langkahnya begini tau gitu. Jadi aku baru tahu. Sekarang aku ngajar di komunikasi juga. Kembali lagi. Ah, itu dia balik lagi memang ilmunya tuh mesti ditransfer Mm-mm, supaya dapat apa pengalaman lagi dibagi lagi kayak gitu ya. betul. Oke, yes. Ini antara dosen dan mahasiswa hubungannya sekeren itu Gun Soli ya. Saya bergeser ke Mas Rio. Nah, Mas Rio ini peluang yang didapat selama kuliah di MSP. Mungkin lebih tadi sedikit diceritain sih ya. Peluangnya bisa mempraktekkan. Mas Rio mungkin ada cerita lain behind the scene-nya dari itu. Behind the scene-nya, wah ini cukup cukup banyak ini. Ya, ya. Jadi pada saat Silakan. saya sambil mengajar mengajar bahasa Inggris waktu Mm-mm, itu, mm-mm, eh, saya pun juga ini apa namanya mendapatkan informasi bahwa mhm, di Despar sedang membutuhkan dosen. Jadi mhm, saya waktu itu juga sambil siap-siap apply ke Despar waktu itu dengan mhm, background saya yang seperti ini, di mana saya sudah pernah jadi praktisi di pariwisata. Saya apply dan dengan pengalaman saya mengajar bahasa Inggris, saya pun juga bisa berkontribusi di praktek penggunaan bahasa Inggris di bidang pariwisata. Jadi waktu itu saya sambil apply di situ, saya menunggu dan Tuhan buka jalan, saya bisa jadi dosen juga di Prodi mhm, Despar waktu itu. Itu yang pertama. mhm, Lalu pada saat peluang yang saya dapat selama kuliah ini satu yang menurut saya cukup amazing banget karena mhm, saya nggak pernah kebayang bahwa saya akan dapat pengalaman ini. Jadi pada saat saya hampir menyelesaikan tesis saya, kurang sekitar 3 bulan sebelum saya menyelesaikan tesis, itu saya diinfo oleh pembimbing saya, itu pembimbing saya adalah Bapak Aldi Lasso. ah, Saya diberikan penawaran oleh beliau, mau nggak kamu berangkat ke Perancis untuk oh, mengikuti program HOH.
Saya diharuskan untuk saya diberikan penawaran itu, tapi dengan catatan pada saat saya berangkat ke Prancis, tesis dan ujian harus dilakukan secara online dan harus dilakukan tepat waktu juga waktu itu. Itu adalah tantangan beliau. Kalau memang saya mau ambil, silahkan, tapi tantangannya ada. Tapi kalau nggak mau ambil juga nggak apa-apa gitu. Saya nggak pernah Mbak kepikiran untuk jalan sampai sejauh itu, meninggalkan kota Salatiga. Nggak pernah kebayang Nggak seperti. pernah kepikiran sama Oke, sekali. wow, Jadi waktu itu merinding saya, gue. Mm-mm. iya, jadi waktu itu saya dapat pengalaman itu dan ya saya ambil. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan tesis saya waktu itu tepat waktu. Tesis saya kerjakan secara online dan Mm. pun Pak Aldi dan juga eh, Pak Aldi sangat 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 support waktu itu untuk melakukan bimbingan online di mana perbedaan jam antara Prancis dengan Indonesia itu sudah 5 jam sendiri dan waktu itu Ya. kami juga deadline-nya juga makin lama makin dekat kan persiapannya juga makin intens. Beliau sudah menyiapkan waktu yang sangat sangat panjang untuk membimbing saya waktu itu sampai akhirnya saya bisa ujian waktu itu. Jadi wah keren banget deh waktu itu. Kalau nggak ada pembimbing yang siap support, saya Mhm. nggak tahu deh waktu itu apakah saya bisa menyelesaikan eh, tesis saya atau tidak waktu itu. Gitu Mbak Mhm. Indi. Wow, jadi emang em, se sebaik itu ya, dosanya Sebaik luar itu, biasa. sebaik itu, Iya, sebaik itu, sangat baik iya. sekali. Terus Mm-mm. apa? Karena perbedaan jam yang sangat Ya, jauh ya, nah jadi itu dia. bisa Jam berapa sama jam berapa nih Mas Rio sama Pak Aldi waktu itu? kita perbedaan jam itu 5 jam Lima dan jam 5 jam itu lebih dulu di Indonesia. Jadi Indonesia ya. kalau di Indonesia jam 10 pagi, di Mhm. Prancis berarti masih jam 5 subuh gitu. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Aldi selalu menunggu saya sampai saya menyelesaikan aktivitas di Prancis, Mhm. saya baru selesai aktivitas waktu itu sekitar sore jam 3 jam 4, lalu saya Mhm. langsung nyambung online. Artinya Pak Aldi itu baru mulai bimbingan sama saya itu bisa jam 9, bisa jam 8, jam 9 malam dan kita bisa diskusi cukup lama sambil bahas data, mempersiapkan untuk tesis segala macam dan itu apa namanya ya saya bersyukurnya eh, ternyata karakteristik dosen-dosen pembimbing yang ada di MSP DSP itu Mhm. seperti beliau, artinya sangat support, sangat sangat menolong Mhm. untuk para mahasiswa seperti itu. Keren deh Iya. pokoknya. Gitu. Wow. Jadi peluangnya bisa ke luar negeri tadi ya. Ya, Hal-hal yang bisa ke tidak luar pernah negeri. kepikiran sama Mas Rio dan juga ngajar juga nggak pernah kepikiran ya waktu Ngajar nggak pernah. nggak ya. Terus Nggak kemudian pernah. dan sekarang mengajar nanti cerita desa NJ apa sih ngajar gitu ya. Oke, siap, siap, siap. Baik, ini Kalau menarik ya. Peluangnya ternyata itu. Kalau Mbak Sali juga ngerasain hal yang apa namanya peluang yang didapat selama kuliah di MSP. Mungkin Mm-mm. dikaitkan dengan aktivitas Mbak Sali sebagai ASN juga ya. Hmm. Oh ya, kalau urusannya sama ASN, karena kan aku Mm-mm. emang ASN-nya bukan di balik meja, aku lebih Mm-mm. ke lapangan, Yes. aku Mm. ngerasa bahwa apa ya, pemikirannya lebih terstruktur ya. Mhm. Setelah kuliah S2, aku jadi ngerasa pola pikirku jadi lebih terstruktur, terus kemudian ketika menghadapi sebuah eh, masalah gitu, jadi lebih tajam aja gitu, lebih Mhm. kaya akan ilmu ya kalau aku pakai istilah itu. Mhm. Karena ya itu tadi ya Mbak, kuliah blok dua Ya. minggu full, terus Mhm. kemudian praktek di lapangan itu sangat menolong banget gitu. Karena kan karena aku kerjaannya berhadapan langsung dengan masyarakat, Mhm. eh, yang tadi yang sebelum ya sorry, yang berhadapan dengan langsung dengan masyarakat, terus Mhm. kemudian di MSP kuliahnya banyakan praktek, jadi tuh kayak Mhm. match gitu loh, ada benang Mhm. merahnya gitu. Jadi Ya. ketika menghadapi masalah, terus kemudian jadi lebih apa ya? eh, Kalau istilah Bu Tejo, saya jadi lebih solutif gitu. Iya, Ngasih, betul. eh, Karena kaya banget kan. Terus ya itu, Mhm. Mhm. betul, betul gitu. Dan masyarakat sendiri kan aku urusannya sama kader-kader ya, juga ini kan mereka Mhm. ngerasa bahwa cukup ditolong dengan ide, Yes. dengan jawaban-jawaban. Karena kan kalau berhadapan dengan masyarakat, masyarakat tuh berpikirnya aku tuh tahu semua.
Ya, sampai betul. urusan daftar BPJS gimana Mbak gitu lah itu sampai begitu. Jadi tuntutan itu yang mau nggak mau apa namanya aku bisa paling tidak memberikan sedikit gambaran gitu dan dengan studi di MSP karena ilmunya jadi nambah otomatis Mm, gambarannya juga jadi lebih tajam gitu untuk yang gue sampaikan kepada masyarakat gitu sih Mbak Indi. mm. Iya, menarik sekali. Jadi pembekalannya tuh sudah yang solid. Hmm, Blockchain-nya kan dua minggu ya, Mbak hmm, Sali. Ya? Dua ya minggu, dua kemudian minggu. langsung praktek. Ini jadi kayak jedanya tuh hampir nggak ada karena bisa diaplikasikan. Yang menarik tadi yang disampaikan Mbak Sali. Dengan apa senang hati harus memperlengkapi diri dengan informasi-informasi yang sebenarnya memang tidak tidak Benar, seharusnya, nggak ada tapi hubungannya. nggak ada hubungannya. Tapi ternyata memang ya mau nggak mau kehadiran kita harus Oh, oh. Halo. Coba saya WA Bu ID-nya ya Pak. Saya tunggu ya.
Saya Sally, saya mahasiswa Fakultas Interdisiplin, jurusan Magister Studi Pembangunan. Saya mahasiswa Fakultas Interdisiplin, jurusan Magister Studi Pembangunan. Saya memilih kuliah di fakultas ini itu butuh pertimbangan banyak. Kenapa? Karena saya seorang ASN, ibu bekerja, kemudian saya memiliki 2 anak. Karena menurut saya belajar itu bisa kapan aja, nggak tergantung umur, nggak tergantung status. Kalau kita niat untuk memutuskan kuliah, ya ini waktu yang paling tepat. Terus terang jadi lebih tajam ya. Kalau dulu kita kuliah di S1 ya begitu, tetapi ketika kuliah S2 ini apalagi research base gitu ya, saya jadi kaya gitu akan ilmu. Ketika kuliah S2 ini apalagi research base gitu ya, jadi kaya gitu akan ilmu. Kuliahnya tuh menarik banget, ramah buat kita ibu-ibu, terutama yang bekerja juga, karena satu metode pembelajarannya itu research based, jadi bukan yang monoton gitu. Kemudian perkuliahan kan hybrid, jadi bisa offline dan online. Berhubung dengan pandemi seperti saat ini, jadi kuliahnya otomatis full online, dan itu justru menguntungkan buat kami, buat saya. Kuliah online itu sangat menguntungkan buat kami. Itu justru menguntungkan buat kami, buat saya. Kuliah online itu sangat menguntungkan buat hidup saya jadi berwarna, semakin cerdas. Ibu-ibu tetap harus cerdas dong, nggak cuma mahasiswa-mahasiswa muda aja gitu. Kita ibu-ibu tetap harus dong meningkatkan kemampuan kita secara intelektual juga, pendidikan formal. Saya menyarankan untuk teman-teman ibu-ibu pekerja yang masih ragu kuliah enggak. Nah, pilihlah FID. Ini jelas paling tepat, paling cocok buat kita. Nah, buat yang bekerja dan punya keluarga itu paling pas banget. Oke, jadi jangan ragu bergabung dengan kami di FID. Oke, jadi jangan ragu bergabung dengan kami di FID. Oke, jadi jangan ragu bergabung dengan kami di FID. Oke, jadi jangan ragu bergabung. Prodi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Interdisiplin. Prodi ini memiliki satu keunikan karena lahir dari kerinduan untuk menjawab kebutuhan yang saat ini semakin meningkat tentang pendampingan maupun pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Di dalam program studi ini kami mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dari sisi teori saja, tetapi juga dari sisi praktek. Itu menjadi salah satu keunggulan kami juga, karena proses-proses kegiatan perkuliahan kami tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga kami memiliki laboratorium lapangan di mana mahasiswa bisa langsung terjun ke lapangan dan berkontribusi langsung terhadap masyarakat lokal, dalam hal ini pengelola destinasi pariwisata. Kemudian hal-hal atau skill kemampuan yang diajarkan dalam prodi ini adalah mulai dari perencanaan, pengembangan sampai kepada pemasaran. Prodi kami telah menjalin kerjasama dengan berbagai pengelola destinasi yang ada di daerah maupun institusi seperti misalnya NGO, kemudian juga kementerian dan juga institusi pendidikan lainnya. Dan juga yang saat ini sedang banyak terjadi adalah dengan pengelola destinasi lokal, di mana saat ini kami sedang menggarap beberapa proyek yang melibatkan mahasiswa langsung untuk berkontribusi ataupun mendampingi masyarakat lokal yang mengelola destinasi pariwisata, di antaranya Kabupaten Magelang, Flores, NTT, dan masih banyak lagi. Program studi Magister Studi Pembangunan adalah program studi yang didirikan pada tahun 1984 yang saat ini bernaung di bawah Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana. Keunggulan dari program studi Magister Studi Pembangunan adalah
kami menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja di berbagai sektor, antara lain di pemerintahan, di lembaga swadaya masyarakat, kemudian di perguruan tinggi. Kurikulum yang kami rancang adalah kurikulum yang berbasis pada riset dan publikasi. Oleh karena itu, kami merancang 3 mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah filsafat ilmu, agar mahasiswa memahami apa filosofi dari pembangunan. Kami merancang mata kuliah yang kedua, itu mata kuliah metodologi penelitian, agar mahasiswa memahami penelitian dengan menerapkan metodologi yang tepat. Dan mata kuliah writing, agar mahasiswa mampu menulis dan menghasilkan artikel jurnal yang bermutu, di mana kita mengingat pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mewajibkan semua lulusan magister wajib memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Karena itulah kami merancang kurikulum kami berbasis riset dan publikasi. Selain 3 mata kuliah wajib yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga merancang sejumlah mata kuliah pilihan yang didesain agar mahasiswa dapat memilih untuk menunjang penulisan proposal tesis maupun tesisnya. Program studi S3 Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana adalah program studi yang diselenggarakan secara by riset. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan interdisipliner. Selama menempuh program, mahasiswa diwajibkan untuk ikut 3 mata kuliah utama, yaitu penulisan karya ilmiah, metodologi penelitian, dan filsafat ilmu. Menekankan pada 3 riset utama. Yang pertama di bidang regional development, yang kedua di bidang business and development, dan yang ketiga di bidang collective action and social movement. Alumni-alumni S3 Studi Pembangunan UKSW banyak berkiprah di bidang LSM, di pemerintahan, dan juga berperan sebagai pejabat-pejabat di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sambut Hari Kemenangan. Penuh warna, dari Aceh hingga Papua. Salam hangat penuh cinta dari kami, Universitas Kristen Satya Wacana. UKSW Salatiga. Kami dikenal sebagai kampus miniatur Indonesia, ragam suku dan budaya, larut bersama membangun bangsa. Lahir 30 November 1956, UKSW mengawali misi membangun asa pendidikan di Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia atau PTPG-KI. 3 tahun kemudian, PTPG-KI Satya Wacana berubah menjadi FKIP-KI. Sejarah pendidikan pun mencatat FKIP-KI Satya Wacana terus berkembang hingga pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Lebih dari 64 tahun mengabdi, di sepanjang usia hingga kini, UKSW terus bertumbuh memberi bukti, terus berkontribusi untuk negeri. UKSW memiliki ragam program studi terbaik
14 fakultas dengan 57 program studi siap mewadahi potensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Interdisiplin, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Psikologi, Fakultas Teologi, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Di tengah ilmu pendidikan yang kian berkembang, ragam fasilitas menjadi penunjang. 49 laboratorium terapan, 26 laboratorium sains, 10 laboratorium sosial, dan 6 laboratorium bahasa dan seni. Salah satu laboratorium yang terbaru adalah Laboratorium Biomolekular Biosafety Level 3 dengan level keamanan tertinggi di Indonesia. Tak hanya untuk riset, laboratorium juga berfungsi untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Semua didukung infrastruktur berbasis teknologi terkini dengan kualitas terbaik. Kian mumpuni bersama 48 riset dan pusat studi yang terus kembangkan diri. Menggali potensi, UKSW mantapkan posisi. Ragam riset dilakukan seiring dengan penguatan fungsi sebagai perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pembaharu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, UKSW menduduki peringkat ke-31 dalam kinerja riset perguruan tinggi seluruh Indonesia dan peringkat 3 dalam kelompok perguruan tinggi swasta. Adapun riset unggulan diantaranya model pembelajaran 3 dimensi. Riset ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan menghasilkan model pembelajaran mesin dengan memanfaatkan teknologi 3D printing. Komponen-komponen mesin dirancang sesuai fungsi. Salah satu contohnya adalah mesin Stirling. Dengan pengembangan ini, konsep dan prinsip kerja mesin dapat didemonstrasikan dengan baik. Selanjutnya, riset dalam bidang teknologi. UKSW menciptakan perancangan aplikasi sistem monitoring lahan pertanian berbasis Android. Data monitoring lahan diperoleh dari sensor-sensor yang dirancang sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pemilik lahan dan para petani dalam mendapatkan informasi dan perkembangan lahan secara cepat. Riset unggulan lain berbasis mobile adalah SIKABI atau Sistem Informasi Kebencanaan Boyolali. Aplikasi ini menyediakan informasi sistem pelaporan dini bencana alam untuk wilayah Kabupaten Boyolali. Berikutnya, riset produk bioplastik berbahan dasar kulit singkong.
singkong diubah menjadi plastik yang memiliki ketahanan beban lebih baik dibandingkan plastik pada umumnya. Atas inovasi ini, UKSW mampu membawa tim peneliti meraih medali perak dalam ajang Selamat sore Pak Rio dan Ibu Sally. Eh, dari Bu Indi menyampaikan, silakan kalau Pak Rio dan Bu Sally ingin memberikan closing statement sebelum kita selesaikan acaranya sore hari ini. Monggo dari siapa dulu silakan. Dari Mas Rio dulu kali, Pak. Silakan Pak Rio. Oke, dari saya dulu ya. Jadi kalau buat para pendengar yang saat ini sedang menimbang-nimbang apakah mau melanjutkan studi lanjut di tingkat S2, masih belum ada pandangan mau melanjutkan studi di mana karena mempertimbangkan apakah ilmu yang didapatkan bisa langsung dipraktekkan atau tidak, apakah eh, pembimbing-pembimbing yang ada di fakultas kira-kira apakah mereka akan cukup support dengan penelitian-penelitian yang saat ini sedang Bapak Ibu dan saudara-saudara bayangkan, baik itu dari sisi penelitian kualitatif maupun kuantitatif, bisa langsung segera menghubungi admin dari Fakultas Interdisiplin dari Magister Studi Pembangunan, sehingga apapun pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, atau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sedang mau mendiskusikan topik penelitiannya, boleh bisa langsung menghubungi Magister Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin. Gitu. Itu dari saya mungkin sedikit closing statement. Halo, Mbak Indi. Halo Mbak Indi. Iya, gimana nih? Kita lanjut sedikit aja closing statement-nya tadi belum sempat mungkin. Maafkan, aduh, tadi lagi Iya diomongin Mbak ya, Indi. tiba-tiba udah off aja nih ya. Iya, Baik, iya. tadi Mbak Sally udah kasih closing statement. Puji Tuhan di FB-nya masih jalan belum. ya? Belum. Oke, Belum, Mbak belum. Sally deh. Aku nungguin Mbak Indi soalnya. Setia banget. Nggak mau closing sebelum Mbak Indi ada. Kita tadi udah kasih juga. Bersyukur banget FB-nya lagi jalan ya, jadi kita masih bisa apa namanya, masih bisa on juga. Duh, Tuhan baik lah. Silakan Mbak, setidaknya buat pendengar dengan kanal ini bisa juga mendengarkan. Tapi bersyukur karena tadi yang online sempat tidak terpotong sama sekali. Ini anugerah besar banget nih. Saya ngintip juga di FB, wah masih jalan. Waduh, Tuhan senang banget. Mbak Sally mungkin silakan sebelum Mas Rio nanti diulang sedikit Mbak Sally. Silakan, tadi peluangnya kita sudah dapat juga, terus pasca dari apa namanya, pasti udah diceritain juga pasca dari lulus Mbak Sally dapetin apa istilahnya kalau kita ngomong itu benefit dari hal-hal peluang-peluang yang didapetin juga. Sedikit silakan. Oke. Kalau menurut aku sih tadi kalau Mas Rio bilang yang lagi bingung mikirin mau studi apa, pilih studi pembangunan MSP, aku setuju dengan itu, tapi aku lebih fokus ke wahai wanita-wanita. Ini bukan berpikir gender, tapi biasanya karena aku juga punya pengalaman dengan teman-teman di lingkungan kerja, kalau udah punya keluarga, udah punya pekerjaan mapan, biasanya nggak tertarik untuk lanjut S2. Tapi percayalah bahwa ketika ilmu semakin bertambah, peluang juga akan semakin dibukakan begitu. Karena sebenarnya ilmu itu kan persiapan kita ya untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau kasih ke kita gitu. Jadi sebelum itu terjadi lebih baik kita memperlengkapi diri. Caranya satu adalah daftar di studi pembangunan sekarang juga. Oke, itu aja dari aku Mbak Indi. Siap, oke. Mas Rio mungkin bisa supaya yang bersama kita di apa namanya radio langsung, apa sih radio langsung yang bukan online ya. Silakan Mas Rio. Oke.
Jadi saya sedikit mengulang tadi saya sudah memberikan Ya. sedikit statement. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin saat ini sedang bingung mau melanjutkan kuliah di mana, apalagi kuliah pasca sarjana, kuliah S2, bingung mau membahas tentang apa, melakukan penelitian apa, atau mungkin saat ini sudah ada sedikit bidang penelitian, namun bingung mau mengonsultasikan dengan fakultas mana. Kami membuka eh, jasa konsultasi dulu, bisa tanya-tanya dengan kami, apakah bidang-bidang penelitian yang saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sedang gumulkan itu bisa diakomodir oleh Magister Studi Pembangunan. Karena apa? Magister Studi Pembangunan itu menerima berbagai macam background pendidikan dengan harapan bahwa eh, bukan hanya sekedar dari satu kacamata saja kita bisa mengembangkan ilmu kita, namun juga bisa dari kacamata yang lebih luas, sehingga harapannya pada saat kita nanti sudah menyelesaikan pendidikan kita, pola pikir kita jauh lebih luas, keputusan yang kita ambil, pertimbangan yang kita ambil juga jauh lebih luas, lebih matang, dan mempertimbangkan berbagai macam pihak seperti itu. So, mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, bagi yang berminat, sedang bergumul, bisa langsung menghubungi Magister Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin. Iya, oke. Itu tadi kan selalu ya. Saya minta maaf kalau mungkin ada sedikit trouble ya, Good News Family mungkin sempat kepotong, dan juga minta maaf atas nama Good News FM dengan institusi. Tapi bersyukur banget satu gercepnya itu memberkati sekali. Terima kasih Good News Family, kami sangat berharap dari perbincangan kita yang terbatas dan singkat ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk Anda. So finally saya Indi dan juga Mbak Sali, Mas Rio, dan juga FID, MSP FID undur diri untuk Good News FM. Bisa Good News Wayu at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. Thank you Mas Rio, Mbak Sali. Thank you, good Thank you, news. Mbak Thank Indi. you, Thank you, Good News. FID. Maafkan. Duh ya ampun. Syukur banget loh gercep. Aku lihat apinya masih jalan. Puji Tuhan. Grogi keringetan gak karuan ini. Mbak Sali keren. Mas Rio juga. Thank you, Bless Mbak banget. Indi. Wah, deg-degan juga ini tadi nungguin sampai Mbak Indi. Wah, Mbak Indi mana Masa ini? ini Oh, narasumbernya nih, waduh. Mbak ini gimana nih? Makanya aku nggak mau, tetap mau di sini sampai Mbak ini datang. Aku juga seneng. Thank you ya Mbak Sali, Mas Oke, Rio. thank Thank you. you Sampai ya, ketemu thank you Mbak lagi. Indi. Sampai Dengan jumpa senang lain waktu. hati. Ya. Ya, Nah, bye. aku live ya. In live Mbak Indi. Yes.